Pengunjung diam, pertemuan mengerikan seorang pengasuh dengan rumah Harper yang terhantui. Pada suatu sore yang sejuk di musim gugur, Jenny tiba di rumah besar milik keluarga Harper untuk mengasuh. Orang tua, Greg dan Clara Harper, pergi untuk makan malam. Meninggalkan Jenny dengan instruksi ketat untuk menjaga agar anak-anak, Tommy dan Lily, tetap tidur sampai mereka kembali. Ini adalah pekerjaan yang sudah sering dilakukannya. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa di udara, suatu ketegangan aneh yang menyelimuti rumah seperti kabut tebal. Rumah itu sendiri sangat mengesankan, besar, tua. Dengan lantai yang berderak dan lorong-lorong panjang yang seolah tak ada habisnya. Rumah ini sudah ada sejak generasi keluarga Harper, dan Jenny pernah mendengar cerita tentang sejarahnya. Meskipun dia tidak terlalu mempercayainya, ketika dia duduk di sofa dengan sebuah buku, mencoba untuk mengabaikan bunyi berderak dari rumah. Dia tidak bisa mengusir perasaan bahwa ada yang tidak beres. Lampu yang berkedip-kedip melemparkan bayangan panjang di dinding, dan angin menderu di luar. Membuat pohon-pohon bergoyang dalam pola yang teratur, seolah-olah sesuai dengan kegelisahan aneh yang merayap di dalam dirinya. Tiba-tiba, suara pecah keheningan. Suara ketukan yang lambat dan teratur menggema dari lantai atas. Awalnya samar, seolah-olah itu hanya rumah yang berdecit. Tapi suara itu semakin keras setiap saat. Ketuk, ketuk, ketuk. Jantung Jenny berhenti sejenak. Dia ragu sejenak, kemudian meletakkan bukunya, mendengarkan dengan seksama. Suara itu datang dari atas, dari arah kamar anak-anak. Itu tidak masuk akal, Tommy dan Lily sudah tidur, dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk berada di sana. Namun, suara itu terus berlanjut, lambat dan disengaja. Kakinya terasa berat saat dia berdiri, mencoba menenangkan dirinya melawan ketakutan yang semakin tumbuh di dadanya. Dia melangkah menuju tangga. Setiap derakan kayu tua di bawah kakinya semakin memperburuk suasana menyeramkan itu. Ketukan itu semakin jelas sekarang, hampir seperti ritme, seperti kuku yang menggoreskan kayu di lantai atas. Ketika dia mencapai puncak tangga, napasnya terhenti. Di ujung jauh lorong panjang itu, ada sosok bayangan yang berdiri diam tak bergerak. Sulit untuk melihat ciri-cirinya, tapi siluetnya sangat jelas, tinggi, terlalu diam, dan berada tepat di luar kamar anak-anak. "Halo," Jenny memanggil, suaranya gemetar. "Ada seseorang di sana?" Sosok itu tidak menjawab, apalagi bergerak. Detak jantung Jenny semakin cepat. Dia harus tahu apa yang sedang terjadi. Dengan campuran rasa takut dan rasa ingin tahu, dia melangkah beberapa langkah maju. Bayangan itu tetap tak bergerak. Ketika dia semakin dekat, sosok itu berputar, perlahan, dengan cara yang sangat tidak wajar, dan jantung Jenny jatuh ke perutnya. Apa yang dia lihat membuat darahnya membeku. Wajah sosok itu sangat pucat, terlalu pucat, kulitnya hampir tembus pandang. Matanya sangat besar, kosong, lubang hitam yang seakan menariknya masuk. Senyum tipis yang membeku membentang di wajahnya, sangat tidak wajar. Sosok itu bukan manusia, tidak sepenuhnya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang tidak dimaksudkan untuk ada. Jenny menjerit, suaranya bergema di seluruh rumah. Dia terguling mundur. Kakinya gagal menopang tubuhnya saat dia berlari menuruni tangga. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Semua nalurinya berteriak untuk keluar, meninggalkan rumah ini di belakang. Tetapi anak-anak, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka. Dia berbalik dan melirik ke atas tangga, tetapi sosok itu sudah menghilang. Sosok itu lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Keheningan menyelimuti, dadanya memburu, terengah-engah, adrenalin mengalir deras di pembuluh darahnya. Dengan tangan gemetar, dia berlari untuk memeriksa Tommy dan Lily. Dia menggoyang-goyangkan mereka dengan lembut, tetapi keduanya tetap terbaring tak bergerak, wajah mereka pucat dan kaku. Bibir terkatup rapat dengan ekspresi ketakutan. Mereka tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara. Seolah-olah mereka tertidur dalam tidur yang sangat dalam dan tidak wajar. Meskipun Jenny bisa melihat mata mereka berkedip-kedip di bawah kelopak mata mereka, seolah-olah terperangkap dalam mimpi buruk. Dengan panik, dia meraih ponselnya dan menekan nomor Greg dan Clara. Tangannya gemetar. Ketika panggilan tersambung, dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi yang terdengar di ujung telepon hanyalah suara ketukan yang sama, gesek, gesek. Gesek, seolah-olah suara itu datang dari dalam ponselnya sendiri. Ketukan itu, suara itu, ada di mana-mana sekarang. Ketakutan meresap.
Dia menutup telepon dan menekan nomor yang sama lagi. Tetapi suara yang sama kembali memenuhi telinganya. Ketukan itu semakin keras sekarang, datang dari lorong atas, dari segala arah, seolah-olah rumah itu sendiri hidup. "Halo," bisiknya ke dalam ponsel, suaranya pecah. Namun tidak ada jawaban. Satu-satunya suara adalah ketukan yang tak henti-hentinya. Pikiran Jenny berpacu, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Siapa yang melakukan ini? Apakah itu lelucon? Apakah seseorang sudah masuk ke dalam rumah? Tapi tidak, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang kuno. Sesuatu yang terasa salah di level yang sangat dalam. Kemudian, melalui keheningan, dia mendengar lagi bisikan yang hampir tidak terdengar tapi sangat jelas. "Tolong aku." Darah Jenny membeku. Suara itu bukan datang dari ponselnya, juga bukan dari anak-anak. Itu datang dari atas, dari loteng. Dia harus ke sana. Tidak ada pilihan lain. Dengan perasaan cemas yang mencekik setiap gerakannya, Jenny meraih senter dan perlahan menuju pintu loteng. Angin di luar menderu, mengguncang jendela saat dia mencapai dasar tangga yang menuju ke loteng. Tangan yang gemetar dia genggam gagang pintu. Kayu dingin di bawah jarinya. Sebuah bisikan lembut, hampir seperti desahan, menyelinap melalui celah pintu. "Tolong aku." Menahan rasa mual yang merayap di tenggorokannya, dia membuka pintu dan naik ke tangga. Udara semakin dingin seiring dia semakin tinggi, dan bisikan itu semakin keras, mengelilinginya, menekan telinganya seperti kekuatan yang tak tampak. Di puncak tangga, cahaya senter menangkap sesuatu, sebuah sosok, membungkuk, punggungnya menghadap padanya. Lengan panjang dan kurusnya menjulur ke arah sebuah peti kayu tua. Sosok itu tidak berputar, tidak mengakui kehadirannya, tetapi itu tidak perlu. Itu adalah makhluk yang sama, wajah menakutkan yang sama dari lorong, kini membungkuk dalam kegelapan. Sosok itu berputar perlahan. Matanya yang kosong mengunci matanya. "Tolong aku." Kata-katanya lebih jelas sekarang, lebih mendesak, tetapi bukan untuknya. Itu ditujukan untuk sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang terperangkap dalam dinding rumah ini. Udara tebal dengan ketakutan saat rumah itu seperti mengerang, bayangan-bayangan berkelip dengan liar seolah hidup. Lalu, tiba-tiba, angin dingin menyergap, dan sosok itu melompat ke arahnya. Jenny menjerit dan mundur, menabrak balok kayu tua di loteng. Saat makhluk itu mendekat, dia melihatnya, bukan hantu, bukan makhluk gaib. Tetapi sesuatu yang kuno, terikat pada rumah ini, pada keluarga Harper. Bisikan-bisikan itu memenuhi ruangan, semakin keras, menyatu menjadi satu suara yang memekakkan telinga. "Tolong aku." Dinding rumah itu bergetar. Dan pada saat itu, Jenny sadar apa yang harus dia lakukan. Makhluk itu meraihnya, tetapi dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Jenny berteriak dan mengarahkan senter ke arah makhluk itu, melepaskan semua ketakutan, semua amarah, semua teror yang dia rasakan sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu. Dalam sekejap, makhluk itu mundur, menghilang ke udara seperti asap. Ketukan itu berhenti. Bisikan-bisikan itu lenyap. Rumah itu kembali sunyi. Jenny mundur, pikirannya berputar, tubuhnya kelelahan. Dia tahu makhluk itu sudah pergi. Setidaknya untuk sekarang. Namun rumah itu akan selalu menunggu. Dan suatu hari, rumah itu akan memanggilnya lagi.